Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan kebaktian kita akan nyanyikan Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Banyak pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, buat kasih anugerah-Mu yang begitu indah dan ajaib, di mana Engkau peliharakan kami sepanjang minggu lamanya. Dan sore ini kami boleh datang kembali beribadah kepadamu untuk memuji muliakan nama-Mu. Bapa, kami berdamai dengan Engkau, persekutukan roh kami dengan roh-Mu ya Allah, dan biarlah kemuliaan kasih-Mu turun atas kami, menguasai seluruh kebaktian kami hingga kepada tamatnya. Urapi akan hamba-hamba-Mu dan semua yang melayani pekerjaan-Mu sore ini Bapa, Engkau jadikan saluran berkat yang indah untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu, sehingga semua yang mendengar dan melihat siaran ini Bapa diberkati dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Mujizat terjadi, kuasa Allah dimuliakan di atas segala perkara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sore hari ini rindu menikmati bait Tuhan dan seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, mari kita puji nama Tuhan, kita agungkan, kita muliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah Kau tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku semua, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak diakui. Oh haleluya, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah negeri kami Tuhan, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, oh hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan ya Allahku, Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan urapan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
kemuliaan Tuhan. Sore hari ini saudara dan saya dipakai Tuhan buat melayani Tuhan. Baiknya kita nikmati, pujian kita sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Kita dengar suara nafiri yang memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Katakan gereja, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada Roh-Nya bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengan sukacita sama-sama katakan Bapak Ibu. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi mengangkat menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gerejanya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh bangkit, serukan nama
sungguh-sungguh haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan sore hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Allah punya maksud, punya tujuan. Yesus adalah perisai kita. Amin. Haleluya. puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kepadamu, buat segala kasih kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, jikalau pada sore ini kami boleh berbuat bakti kepadamu, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian ini senantiasa boleh menyenangkan akan hati-Mu. Biarlah puji-pujian ini juga senantiasa boleh memberikan kekuatan, penghiburan buat kami Bapa, untuk senantiasa memandang akan Engkau. Hamba-hamba-Mu Bapa yang melayani Engkau dalam puji-pujian Bapa, biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapa untuk hormat
kemuliaan, kebesaran akan nama-Mu. Engkau berkati Bapa pelayanan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, dan biarlah Bapa dalam kehidupan mereka nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan akan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau layakkan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu, firman-Mu yang membentuk hati, pikiran, kehidupan kami untuk boleh hidup benar dan kudus di hadapan-Mu Bapa. Bapa, hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan akan firman-Mu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu, Engkau berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau Bapa. Juga urapi kami semua dimanapun kami berada untuk boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pada sore hari ini tema firman Tuhan adalah kehilangan kasih yang semula. Kita akan baca dalam Injil Matius 24 ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan keadaan di sekeliling kita saat ini, di mana kesulitan, kesusahan begitu banyak menumpuk sehingga banyak orang menjadi pesimis, ya, seolah-olah tidak punya pengharapan ke depan. Saya katakan kepada saudara, kita harus berhati-hati. Justru di saat-saat seperti ini, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama itu diuji. Adakah kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan? Adakah kebenaran firman Tuhan tetap bertumbuh dalam kehidupan kita? Karena kita melihat bahwa seringkali keadaan-keadaan sekeliling kita sangat mempengaruhi kehidupan kita, yang mengakibatkan kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, menjadi tawar, ya, yang menyebabkan banyak orang-orang percaya sudah kehilangan percayanya kepada Tuhan, sudah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Tapi mungkin secara lahiriah mereka masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya, ya, masih tetap mendengarkan firman Tuhan, masih tetap melakukan tugas-tugas pekerjaannya, tapi dengan tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab itu saya mau bacakan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sangat parah jikalau orang itu sudah kehilangan kasihnya kepada Tuhan, sudah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Bagaimanakah dia dapat disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Walaupun nampak, ya, nampaknya kelihatannya oke-oke saja, baik-baik saja, tapi di dalam hatinya cinta akan Tuhan itu sudah menjadi dingin, ya. Katanya tidak akan ada gunanya lagi, tapi akan dibuang dan diinjak-injak orang.
Sore hari ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula. Dulu sewaktu kita baru pertama kenal kepada Tuhan Yesus, kita menerima cinta yang mula-mula itu, luar biasa. Berdoa bisa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dari hati yang terdalam, dapat memuliakan Tuhan. Penyembahan tidak henti-hentinya sampai hadirat Tuhan terasa dalam kehidupannya. Tetapi dengan berlalunya waktu, kesulitan pencobaan mulai menguji imannya. Kasihnya kepada Tuhan mulai terkikis, mulai berkurang, ya, mulai hilang. Sebab itu dikatakan tadi, ya, dalam ayat yang ketiga dari Wahyu pasal 2 tadi dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, kelihatannya baik sekali, ketekunannya, kesetiaannya, kesungguhannya kepada Tuhan, kelihatannya tidak ada masalah. Tapi di ayat yang keempat Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau. Ini yang sangat berbahaya. Semua kelihatannya baik, dia tekun, ya, dia tetap sabar untuk menderita karena nama Tuhan. Dia tidak mengenal lelah, dia mengerjakan dengan kelihatannya dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, masih ingatkah kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat di permukaan kehidupan kita, tapi dia melihat di dalam hati kita. Bagaimana kita mengasihi dia, kita mentaati dia, dan melakukan segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Sebab itu mengatakan dalam ayat 4 tadi, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia masih menyanyi, ya, masih membaca Alkitab, tapi itu dilakukan sebagai satu persyaratan. Sebagai orang Kristen harusnya begini, tapi itu bukan dilakukan dengan hati yang terdalam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menciptakan kita sebagai robot yang hanya melakukan apa yang diperintahkan, apa yang tadi program. Tidak. Allah mau supaya kita melakukan segala perintahnya, kita dengar dan kita lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh. Kita datang mendekati hadirat Tuhan, kita melakukan dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan kalau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula, ayat 5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang kehilangan kasihnya yang semula, Alkitab mengatakan dia telah jatuh dalam satu kejatuhan yang sangat dalam. Ya, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sore hari ini, kiranya Roh Kudus membawa firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kita yang terdalam, agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengerti dan sadar bahwa sesungguhnya keadaan kita tidak sebaik yang kelihatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali mau koreksi hati kita, kita kembali mau koreksi kehidupan kita, kita mau melihat bagaimana dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu kejatuhan yang sangat dalam terjadi. Tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan itu masih ada. Dan dia mengatakan dengan jelas, dengan keras, agar kita sadar dan mengerti akan kehendak Tuhan. Dia mengatakan bertobatlah. Saya pernah mengatakan kepada saudara, kata bertobatlah itu menunjukkan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dia memberitahukan kepada kita kemurahan, kesempatan untuk kembali menjadi baik itu masih ada. Tapi dia katakan bertobatlah, mumpung penghukuman itu belum jatuh atasmu.
Mumpung belum terjadi sesuatu yang dahsyat atas kehidupanmu. Saya sudah katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali kepada kasihmu yang semula kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupanmu, dalam pengiringanmu, dalam pelayananmu, engkau melakukan semuanya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apalagi dalam keadaan seperti ini, setiap kebaktian dilakukan secara online, ya. Di situ teruji bagaimana ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin acara kebaktian disiarkan, ya, secara online. Kita dapat melihat di HP kita. Mungkin yang lebih canggih lagi bisa disalurkan ke televisi kita. Tapi apakah kebaktian yang kita lakukan di rumah kita sama seperti pada waktu-waktu yang lalu, pada waktu kita masih datang di gereja, kita masih menyembah Tuhan? Masihkah kita menyanyi dengan segenap hati kita? Mungkin kita dengan tiduran, dengan santai, ya, mendengarkan kebaktian yang disiarkan melalui online. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan tidaklah harus demikian. Tidak boleh hal itu terjadi. Marilah kita duduk dengan baik, kita berpakaian yang baik, karena kita beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online seperti ini. Sore hari ini mungkin teguran firman Tuhan begitu keras buat kita, karena masih banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, sambil mengerjakan pekerjaannya, mendengarkan kebaktian, ya, sambil nyapu rumah, membersihkan rumah dengan pakaian yang seadanya, mendengarkan, mengikuti kebaktian ini dalam keadaan yang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Sebenarnya inilah kemurahan Tuhan, di mana ibadah di gereja dipindahkan ke rumah kita. Ibadah di gereja ditaruh di rumah kita, di mana kita boleh berkumpul suami, istri, orang tua, anak-anak untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Ada hadirat Tuhan di sana. Tapi saya katakan kepada saudara, seringkali itu tidak terjadi. Dan masih banyak keluarga-keluarga dalam mengikuti kebaktian secara online ini tidak memberikan hatinya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia masih memberikan kehidupannya, kita dengarkan saja siaran ini, apalagi diulang 2 kali, diulang 3 kali. Tidak ada lagi satu kekusukan, sesuatu yang sungguh, yang sakral, itu tidak ada lagi, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan ini merupakan satu peringatan buat kita. Apalagi seperti misalnya ada kebaktian khusus, ada perjamuan kudus. Masihkah kita menganggap roti yang kita pegang, cawan yang kita pegang adalah tubuh dan darah Kristus, sehingga kita memberikan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perbaiki kehidupan kita. Dan saya percaya kalau ibadah kita di rumah dengan baik dan benar, maka segala janji Tuhan tergenapi dalam keluarga kita. Amin. Saudaraku, jangan kita buang waktu begitu saja, ya. Saya ingin agar benar-benar ibadah kita, kebaktian kita di rumah sama dengan kebaktian kita kalau kita di gereja. Hadirat Tuhan di gereja sekarang ada di rumah kita. Kita menyanyi, kita memuji, kita memuliakan Dia. Kita berdoa, kita mengangkat tangan kita, kita menyembah Dia. Dia hadir di keluarga kita. Oh, betapa indahnya kuasa kasih Allah ada atas kehidupan kita, karena kaki Dian, pelita Tuhan, menyala dengan sangat indahnya. Tetapi dikatakan, jika engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan datang bukan untuk memberkati kita, tapi Dia datang untuk mengambil kaki Dian dari tempatnya, bukankah rumah kita, keluarga kita, ibadah kita, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan menjadi gelap? Dan ingat, di dalam kegelapan
banyak hal-hal buruk bisa terjadi. Sebab itu saudaraku, pada sore hari ini saya ingin supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita kembali, kita mengasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan itu minta dikasihani, tidak. Tapi kita melakukan ibadah kita, kebaktian kita dengan kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, itu bukan dari mulut kita, tapi dari hati kita. Ya, seperti dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Dia mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sehingga benar-benar kalau kita datang berbakti kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, hati kita ikut dalam ibadah itu. Bukan sambil kita duduk, kita nonton kebaktian. Bukan ikut kebaktian, kita nonton saja. Hati kita berada di tempat yang lain, pikiran kita masih di tempat yang lain. Dan kita tidak merasakan hadirat Tuhan nyata atas kehidupan kita. Apalagi sekarang mungkin di rumah kita nonton hanya di sebuah televisi kecil, yaitu handphone kita. Di situ ada beberapa orang mungkin untuk melihatnya sulit, sehingga tidak terasa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sulitlah dengan banyak alasan. Kenapa? Karena hati kita tidak di situ. Saudaraku, di sini dikatakan Markus 12 ayat 30 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Semua yang ada pada kita, kita pergunakan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Oh haleluya. Luar biasa kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Dia karuniakannya dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini, ya, saya ingin supaya kita memeriksa diri kita. Jangan lihat orang lain, bagaimana keadaan suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Kita lihat diri kita di hadapan firman Tuhan. Bagaimanakah kita dapat mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Saya pernah berkhotbah tentang satu peristiwa yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Di situ dikatakan Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan kalau Tuhan pertanyakan itu kembali kepada kita dalam keluarga kita, situ ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak. Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini atau sore hari ini, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang punya kasih yang menyala-nyala di dalam Tuhan, mempunyai kasih yang sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita kembali, ya, kepada kasih kita yang semula. Kalau kita datang kebaktian, ya, walaupun itu di ruang tamu kita, dalam rumah kita, atau suatu tempat dalam keluarga kita, hadirat Tuhan ada di sana. Sekali lagi saya ingin sekali supaya kebaktian-kebaktian yang secara online yang terjadi di mana-mana dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, situ adalah hadirat Tuhan. Kita berada siap untuk beribadah kepada Tuhan, hati dan jiwa kita siap untuk memuji Tuhan. Benar-benar kita dapat membuktikan, Tuhan, inilah kasihku kepadamu. Kalau yang kelihatan saja kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana dengan hati yang terdalam dalam kehidupan kita?
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini, biarlah firman Tuhan ini benar-benar membangun kehidupan kita, membentuk kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar. Dan dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, ya, satu ayat yang sangat menakutkan. Dia katakan di sana, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, yang artinya Tuhan datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita. Karena kaki Dian itu diambil, semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gelap. Kita tidak dapat melihat lagi hadirat Tuhan. Kita tidak lagi merasakan kuasa kasih-Nya. Kita menyanyi, memuji Tuhan, tapi hadirat Tuhan tidak ada di sana. Bisakah kembali pada sore hari ini, sambil kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, itu keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita, dan sungguh-sungguh kita merasakan hadirat Tuhan, ya. Ke dalam nyanyi itu mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini bukan hanya kata-kata saja, tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sore ini saya tidak akan panjangkan pemberitaan firman Tuhan ini, tapi saya ingin supaya kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kita perbaiki ibadah, kebaktian kita, pengiringan kita kepada Tuhan, meskipun dilakukan secara online, tapi kita merasakan hadirat Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, kita akan nyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bapa di surga, inilah doa dan kerinduan kami kepadamu Bapa. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Sebab itu ya Bapa, Engkau tanamkan, meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam setiap pribadi kami, dalam keluarga rumah tangga kami dapat mengasihi Engkau lebih daripada segala perkara.
Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu ada menyertai setiap keluarga yang mendengarkan kebaktian sore hari ini Bapa. Biar Engkau urapi dengan kuasa kasih-Mu, Roh Kudus-Mu tinggal bersama dengan mereka. Kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Walaupun dalam keadaan yang serba sulit, tapi kami percaya dalam nama Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, rumah tangga mereka Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Walaupun dalam keadaan yang sulit, kami percaya Engkau punya jalan keluar yang istimewa untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan dan sukacita. Bapa di surga, hamba juga berdoa buat bangsa tercinta ini Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan Bapa. Engkau nyatakan kuasa kesembuhan yang luar biasa. Segala kuasa penyakit Engkau hancurkan dan Engkau berikan kesembuhan. Dan nama Tuhan diagungkan di atas segala perkara. Segala upaya yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin kami Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi. Dan jadilah yang terbaik untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Bapa, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau nyatakan hikmat marifat-Mu baginya, dan benar-benar mereka boleh berjalan pada jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Haleluya. Oh haleluya. Hamba-Mu jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba-Mu jika besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sidang kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya kasih setia berkat Tuhan Yesus Kristus ada bersamamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. 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 Shalom, selamat sore
Terima kasih telah mengikuti ibadah sore secara online GSPDI Mojo Agung minggu ini. 1. Doa rantai hari Selasa jam 6 pagi sampai hari Rabu jam 6 pagi. 2. Hari Selasa adalah hari puasa PDP dan pelayan mimbar. 3. Hari Sabtu ada PA pemahaman Alkitab jam 7 malam di aplikasi Zoom dan dilanjutkan doa malam PDP di aplikasi Zoom. 4. Hari Minggu sore jam 4 sore ibadah raya secara online di YouTube GSPDI Mojo Agung dan di Facebook GSPDI Mojo Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.